على أمور الدنيا والدين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدي محمد رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, para jemaah salat maghrib Masjid Al-Husna yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita malam ini masih bisa dipertemukan dalam majelis rutinan membaca kitab Syama'il Muhammadiyah karya daripada Al-Imamul Hafidh Abu Isa Muhammad ibnu Isa ibn Saurah At-Tirmidzi yang lahir pada tahun 209 Hijriah dan wafat pada tahun 279 Hijriah. Dan alhamdulillah malam ini kita akan masuk pada hadis yang ke-119, dan insyaallah kalau waktunya cukup kita akan membahas 2 atau 3 bab setelahnya, ya, itu dari bab izar, kemudian kita usahakan bisa membaca juga bab yaitu tentang taqannu' daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita langsung saja. Pada malam ini kita sudah masuk pada bab tentang izar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Al-Imam Al-Hafidh Muhammad ibn Isa Saurah At-Tirmidzi radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darain, babu ma jaa fi sifati izari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menjelaskan tentang hal-hal atau hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat atau karakter daripada izar atau sarung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala haddatsana Ahmad ibn Mani' qala haddatsana Ismail ibn Ibrahim qala haddatsana Ismail ibn Ibrahim qala haddatsana Ayyub. Ayyub di sini maksudnya adalah Imam Ayyub As-Sikhtiyani, seorang ulama besar di zamannya. An Humaid bin Hilalin an Abi Burdah, dari Abi Burdah, Abu Burdah. Abi Burdah ini namanya adalah Amir, dan beliau adalah seorang ulama besar, ya, seorang imam, kemudian ahli fikih dan juga qadi di zamannya Al-Hajjaj ibn Yusuf. Beliau sempat menjadi qadi di kota Kufah, ya. Jadi qadi itu ibaratnya apa? Kalau sekarang seperti ketua mahkamah, ya. Dan beliau ini tidak lain merupakan anak daripada sahabat yang mulia Abu Musa Al-Ash'ari, Abdullah bin Qais Al-Ash'ari, ya. Beliau mengatakan, Abu Burdah mengatakan, qala akhrajat ilaina Aisyatu kisaan mulabbadan wa izaran ghalidha. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha mengeluarkan selembar kain, yaitu rida. Kisa itu dia adalah rida, pakaian atas, ya, karena kita tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki 2 lembar pakaian dalam kehidupan sehari-harinya, ya, yang digunakan di atas komis. Jadi komis, kemudian menggunakan rida dan izar, ya. Jadi bajunya ini kisahnya Rasulullah ini atau ridanya ini dia mulab badan. Ini sudah ada jahitan-jahitannya, ya, sudah ada tampalan-tampalannya, ya. Kemudian wa izaron, dan juga sarung. Sebenarnya ini sarung hanya bukan terjemahan yang paralel, ya, yang tepat, ya. Tapi fungsinya para kita hari ini dia adalah seperti sarung, ya. Sarung, kalau disarung dia dijahit, ya. Kalau izar dia tidak dijahit, sehingga seperti apa bentuk sekarang. Jadi dulu hanya selembar kain saja, yang satu digunakan di atas, kemudian yang satu lembarnya lain digunakan di bawah, ya. Makanya yang lebih dekat dengan fungsinya itu adalah sarung. Sarung yang kasar, ghalidhan, kasar. Faqalat, kemudian Aisyah berkata, qubida ruhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadzaini. Jadi ruhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam 2 lembar pakaian ini, yaitu rida atau kisah dan izar, ya. Jadi kisah ini turunannya adalah kiswah, ya, di Ka'bah, ya. Kalau kita perhatikan Ka'bah ada kain hitam, itu disebut dengan kiswah.
Dia hanya menutupi bagian atas sampai tidak menutupi seluruh Ka'bah. Begitu pula fungsi daripada rida, ya, dari atas, dari leher hingga ke kurang lebih sampai di pertengahan atau di lutut, ya. Baik, para jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini terdapat beberapa hal yang ingin disampaikan oleh, atau pesan yang ingin disampaikan oleh Al-Imam Tirmidzi. Yang pertama di antara yang disebutkan oleh para ulama kita, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam ini di akhir hidupnya ini hidup yang sangat sederhana, ya. Hidup dengan pakaian yang ada tampalan-tampalannya, mulabbat, ya. Kemudian dengan sarung yang kasar, ya. Nah, para ulama kita mengatakan dianjurkan bagi mereka yang sudah berumur, ya, agar tidak terlalu memperhatikan pakaian mereka, ya. Jangan terlalu kalau dari dulu misalnya sering memakai pakaian yang bagus, ya, mahal, yang formal, maka kalau sudah tua atau jika dirasa umurnya memang sudah mendekati ajalnya, maka dianjurkan, ya, agar menggunakan pakaian-pakaian yang sederhana, ya, agar di dalam hatinya ini tidak tersisa sedikit pun bagian daripada dunia itu, ya. Nah, ini menunjukkan pada jemaah sekalian, ya. Makanya para ulama kita, mereka yang menisbatkan diri kepada sufi itu, tujuan mereka sebenarnya menggunakan pakaian-pakaian yang sederhana itu adalah untuk menghilangkan zinatud dunia di dalam hati mereka. Ya, bukan berarti meninggalkan dunia secara utuh, ya. Yesus tidak mau makan yang bagus, pakaian yang bagus, tidak, akan tetapi hakikat daripada zuhud yang diperjuangkan atau yang dibawa oleh Islam itu adalah dunia itu tidak ada di dalam hati. Bisa di dalam genggaman, di dalam kekuasaan kita, akan tetapi jangan sampai ada di dalam hati kita, ya. Makanya Rasulullah itu kalau kita lihat kehidupan beliau itu, ketika ada yang datang, ya Rasulullah saya lapar, ya sudah, datang di rumah, minta yang ada di situ, ya. Kemudian istri-istri beliau ini ketika mau siap-siap buat makanan untuk Rasulullah, ya, tiba-tiba datang, saya disuruh sama Rasulullah untuk meminta makanan, mengambil makanan di rumah ini. Maka diberikanlah semua, maka tidak ada lagi yang tersisa di rumah beliau sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga beliau, kalau ada yang suka terhadap rida beliau, burda beliau, ya Rasulullah, ini pakaianmu sangat indah, ini antum suka, ya. Maka iya, saya kagum dengan ini baju. Maka beliau pun sallallahu alaihi wasallam pun langsung memberikan itu. Ini menunjukkan bahwasanya dunia itu tidak ada di dalam hati beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang coba ditempuh oleh para ulama kita yang menisbatkan diri mereka dengan nama tasawuf, ya. Kemudian juga para jemaah sekalian, 2 lembar pakaian ini yang dikeluarkan oleh Aisyah ini setelah sepeninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini disimpan dan digunakan oleh Ummul Mukminin untuk bertabarruk, ya. Jadi kalau ada orang sakit datang kepada Ummul Mukminin, ya Ummul Mukminin, saya mau pinjam sedikit ini bajunya Rasulullah, kisah ataupun izarnya. Kemudian ketika diizinkan dikeluarkan itu, mereka membasahi pakaian ini, kemudian memeras airnya, kemudian meminum air yang keluar daripada dari pakaian ini. Dan begitu pun seterusnya. Setelah wafatnya Ummul Mukminin, pakaian ini pun diambil oleh saudaranya Asma bintu Abi Bakar, ya, ibu daripada Abdullah bin Zubair atau istri daripada Zubair bin Al-Awwam, ya, dia warisi, diambil. Ya, ini menunjukkan para jemaah sekalian bahwasanya amaliyah tabarruk itu dia memang bukan tergantung pada kenabian daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau seperti itu, maka banyak hukum-hukum itu tidak bisa diterapkan selain kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, selalu kenapa antum tidak sholat misalnya sholat malam panjang-panjang? Oh, itu khusus Nabi. Ini bahaya. Ya, padahal hukum syariat yang bisa kita aplikasikan pada hari ini untuk masalah-masalah yang kontemporer itu dia menggunakan amaliyatul qiyas, ya, analogi. Nah, namanya analogi itu membutuhkan ada yang namanya illah, sebab hukum. Nah, sifat daripada illah ini dia harus bisa berpindah dari hukum asal kepada hukum cabang. Ya, itu sifat daripada illah. Jadi kalau ilahnya ini tidak bisa dipindahkan kepada hukum cabang, maka dia tidak dikatakan illah. Ya. Ya, makanya para ulama kita ketika mereka mengatakan bahwasanya bertabarruk itu dia dibolehkan, ya, oleh di dalam Islam, ya, makanya mereka mengatakan bahwasanya ilah sebab bolehnya tabarruk itu bukan daripada saksi atau kenabian,
Akan tetapi ilahnya adalah kesolehan. Bahasanya Nabi adalah Sayyidul Solihin, ya kan? Sayyidul Anbiya war Rusul wal Mursalin. Beliau adalah pimpinannya orang-orang soleh. Maka ilah inilah yang jadikan oleh para ulama kita bolehnya bertabarruk dengan orang-orang soleh. Tapi bukan meminta ya. Artinya tidak ada seorang muslim pun meyakini bahwasanya si fulan itu punya kuasa untuk mengubah takdirnya. Tidak ada itu. Ya, tidak ada. Sama dengan ketika kita pergi ke dokter, ya. Itu kita tidak yakini bukan dokter yang menyembuhkan, akan tetapi semuanya merupakan wasilah antara kita dengan sang pemberi kesembuhan. Ya kan, kita tidak meyakini oh saya sembuh karena dokter. Kalau dia yakini bahwasanya dokter inilah yang menyembuhkan dia, selain Allah, ini kufur. Ya, tapi tidak ada muslim yang berkeyakinan demikian. Ya kan, tidak ada. Sampai orang awam pun datang ke dokter, itu orang yakin bahwasanya dokter ini cuma sebagai sebab yang Allah jadikan sebagai sebab bagi kesembuhan mereka, bukan sebagai zat atau pribadi yang memang memiliki kuasa untuk menyembuhkan ataupun memberikan mudarat kepada manusia. Begitu pula dalam masalah tabarruk. Makanya banyak peninggalan daripada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dijaga oleh para ulama kita dan mereka bertabarruk di situ. Dan misalnya rambut, ya, Imam Ahmad bin Hanbal punya rambutnya Rasulullah. Ketika beliau mau wafat, maka beliau wasiatkan untuk meletakkan rambut itu di mata atau di lidahnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, dan seterusnya sebagaimana yang sudah kita pernah sebut. Begitu pula sendal, ya, tongkatnya dan seterusnya. Kemudian para jamaah sekalian, di sini Syekhuna menyebutkan beberapa faedah. Faedah yang pertama bahasanya disebutkan dalam kitab Al-Wafa karya dari para Imam Ibnul Jauzi Al-Hambali. Beliau mengatakan bahwasanya perkiraan ukuran daripada ridanya Rasulullah atau izarnya Rasulullah itu panjangnya itu kurang lebih 4 zira. 4 zira ini kalau 1 zira 60 cm, maka kurang lebih 2,4 meter. Inilah pakaian yang dililitkan ke tubuh beliau, entah dia di bagian rida ataupun izarnya, ya. Kemudian lebarnya itu 2,5 zira. Jadi kurang lebih 1,5 meter. Ini salah satu pendapat. Ada yang mengatakan lebih daripada itu. Ada yang mengatakan 5 zira panjangnya, 7 dan seterusnya. Ya, akan tetapi dia minimalnya ukuran disebutkan oleh para ulama kita adalah 4 zira, ya. Kemudian beliau juga menyebutkan di sini hal-hal yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini adalah bahwasanya Rasulullah SAW itu dia zuhud terhadap dunia. Ini kita sudah singgung sebelumnya. Dunia itu tidak di dalam hatinya. Beliau wafat setelah beliau menguasai Jaziratul Arab, ya kan? Bahkan sebelum beliau wafat, sebelum beliau ini berhijrah ke Madinah, beliau ini sudah ditawari oleh orang-orang Quraisy. Wahai Muhammad, apa antum mau ini? Apa yang ente mau? Ya, kata siapa? Utbah bin Rabi'ah. Ya, Utbah bin Rabi'ah, ayah daripada Abu Hudzaifah. Ya, datang bilang, ya Muhammad, kalau ente cuma mau jadi orang paling kaya, semua hartanya orang-orang Arab ini kita kumpulkan, biar dia menjadi milikmu, biar engkau ini menjadi orang yang paling kaya. Kalau cuma suka jadi raja Arab, kita akan jadikan engkau raja. Kalau cuma suka wanita, kita kumpulkan semua wanita-wanita yang engkau sukai, terserah engkau nikahi siapa saja engkau suka di antara mereka. Ya, tapi kata Nabi SAW, ya am, ini karena masih pamannya, ya kan, masih pamannya. Seandainya dunia itu matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, saya tidak akan pernah tinggalkan dakwah ini. Ini menunjukkan beliau tidak, memang tujuannya bukan untuk dunia, ya. Apalagi setelah penaklukan Mekah. Setelah penaklukan Mekah, maka semua pintu-pintu dunia itu sudah terbuka bagi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi kata para ulama, keadaan beliau wafat ini menunjukkan bahwasanya ada doa beliau yang diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat populer. Beliau pernah berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa surni ma'jamharatil masakin. Ini doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin, wafatkan juga dalam keadaan miskin, dan kumpulkan saya bersama orang-orang miskin di akhirat kelak, ya. Karena kelompok daripada kaum muslimin yang pertama kali masuk surga adalah orang-orang miskin semua, ya. Makanya ketika kelompok ini menjadi orang yang pertama masuk surga, maka tentu sayyid daripada kelompok inilah yang pertama kali akan masuk ke dalam
ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian miskin di sini bukan miskin ijbari, ya. Bukan miskin yang memang sudah ditakdirkan ente ini miskin, ya. Tapi miskinnya Rasulullah itu ikhtiari. Beliau memilih hidup seperti ini. Beliau punya kuasa tapi beliau memilih cara hidupnya orang-orang miskin, ya. Makanya sebagian orang tidak terima, masa Nabi miskin? Iya kan? Iya, kita katakan beliau menjalani cara hidupnya orang-orang miskin. Oke, soal beliau mendatangkan harta yang banyak itu bisa, akan tetapi beliau memilih cara hidupnya orang-orang miskin. Begitu pula faedah yang kedua adalah beliau tetap rendah hati, ya, terhadap dunia, dan ini ditunjukkan dengan pakaian yang beliau gunakan. Ya, coba bayangkan seandainya Nabi ini menggunakan pakaian kebesarannya para raja, ya, maka tidak ada yang masuk ke dalam agama ini kecuali mereka orang-orang kaya saja, sebagaimana yang terjadi pada agama-agama yang lain. Ya, ketika tokoh-tokoh agamanya itu menjadi orang-orang kaya semua, ya, maka tidak ada yang masuk ke sini kecuali saya mau masuk di agama itu karena apa? Jadi kaya, ya. Akan tetapi Nabi SAW menggunakan pakaian orang miskin dengan pakaian-pakaian sederhana seperti ini agar dakwah beliau ini bisa mencakup bagi orang kaya ataupun orang miskin. Orang miskin tidak malu, ya. Ini salah satu hiburan bagi kita, ya. Ketika miskin, ya sudah, kita hidup sebagaimana, alhamdulillah kita ditakdirkan sebagaimana hidupnya Rasulullah SAW, ya. Dia akan bersedih, ya. Kemudian faedah yang ketiga ini kita sebutkan as-sahabatu kanat tatabarruk bi thiyabihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat itu dulu bertabarruk dengan pakaian beliau sallallahu alaihi wasallam dan semua yang ada yang merupakan peninggalan beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Bani Umayyah mereka bertabarruk dengan burdah hijau beliau yang pernah diberikan kepada siapa? Ka'ab bin Zuhair, ya, yang pertama kali melantunkan qasidah burdah, ya, sahabat yang mulia, ya, sudah dihufonis bahwasanya beliau ini harus dibunuh, ya. Ketemu di mana saja dengan Ka'ab bin Zuhair, bunuh dia. Ketakutan, maka beliau pun datang kepada Nabi dan masuk Islam, kemudian melantunkan syair. Nah, Nabi suka syairnya, dimintai ulang lagi untuk membacakan itu. Kemudian suka, kemudian beliau memberikan kafaah, ya, sebagai balasan atas syairnya yang memuji beliau sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun memberikan burdah hijaunya itu. Nah, burdah hijau ini sepeninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sepeninggal daripada khulafaur rasyidin pernah diminta oleh sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Bilang, ya Ka'ab, saya minta ini burdah untuk bertabaruk dengannya, ya, tapi ini ditolak, ya, beliau tidak mau. Ya, karena ini satu-satunya yang beliau miliki daripada athar daripada Rasulullah SAW. Maka tetapi setelah wafatnya beliau, maka ahli warisnya pun menjualnya kepada Bani Umayyah, dan itu menjadi tradisinya dari Bani Umayyah. Setiap kali ada yang mau naik menjadi khalifah yang baru, itu disematkan padanya burdah hijaunya daripada Rasulullah SAW. Begitu pula Bani Abbasiyah, ya. Bani Abbasiyah mereka menggunakan imamah hitam yang digunakan oleh Nabi untuk masuk pada penaklukan Mekah, kemudian diberikan hadiah kepada paman beliau Al-Abbas, ya, diberikan hadiah. Kemudian imamah hitam ini pun diwarisi secara turun-temurun di keluarga Abbas, ya, hingga akhirnya As-Saffah, ya, pendiri daripada Daulah Abbasiyah menjadi khalifah pertama kali, maka beliau pun mengenakan imamah hitam, dan menjadi tradisi daripada Bani Abbasiyah adalah pakaian yang hitam, ya. Ini bentuk-bentuk tabaruk yang ada, dan banyak juga yang lain disebutkan di dalam kitab-kitabnya para ulama. Silakan baca di kitab Syiar Alamin Nubala, ya. Dulu ada teman kami itu, dulu dia sangat memuji Imam Az-Zahabi. Oh, Imam Zahabi Masya Allah, alim, mu'arikh, kabir, ya toh, muhaddith, faqih, dan seterusnya. Ini sebelum dia baca kitabnya. Terutama dia berbangga-bangga bahwasanya Imam Zahabi ini murid daripada Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini muridnya ini. Tapi ketika dia baca Syiar Alam Nubala, dia temukan banyak tabarrukatnya para ulama solihun dulu dengan selain Nabi SAW. Maka dia pun mengatakan pada hari ini, terakhir kami dengar, dia katakan ini kitab Syiar Alam Nubala ini kitab khurafat.
Di situ disebutkan para ahli hadis seperti Imam Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban. Ibnu Hibban itu kalau galau, ya, beliau datang ke kuburannya beberapa ahlul bait, ya, kemudian berdoa di situ, ya, mengambil berkah dan berharap doanya dikabuli, dan setelahnya dikabulkan, ya. Setelah itu dia bilang, ini kitab khurafat, tidak boleh dibaca lagi. Baik, ini dia hadis yang pertama pada bab ini. Yang kedua, hadis yang ke-120, ya. Qala hadatsana Muhammad bin Ghailan qala hadatsana Abu Dawud an Syu'bah. Syu'bah dia imam yang terkenal, ya, Imam Syu'bah. Anil Ash'ath ibni Sulaim qala samitu ammati, saya mendengar tante saya, bibi saya, ya. Yaitu apa? Ubaid bin Khalid, ya. Sami'tu ammati tuhaditsu an ammiha, saya mendengar tante saya, bibi saya ini bercerita tentang pamannya, ya, paman daripada bibinya. Qala, dia mengatakan tantenya ini, baina ana amshi bil Madinah, yaitu ketika saya berjalan di kota Madinah, ya. Idza insanun khalfi yaqul, tiba-tiba ada seseorang di belakang saya berkata, ya, irfa izarok fa innahu atqa wa abqa, angkat izarmu karena sesungguhnya ini dia atqa, ya. Atqa artinya lebih takwa, lebih bersih, ya, lebih terjaga, atqa, atau bisa juga dimaknai dengan lebih bertakwa, ya. Dalam riwayat, dalam naskah yang lain dikatakan fa innahu anqa, anqa artinya anzaf, lebih bersih, ya, bagi pakaian. Wa abqa, dan ini juga lebih bisa menjadikan pakaian itu lebih tahan lama, ya, izar. Kemudian beliau mengatakan, sahabat yang mulia ini mengatakan, ya, fa idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini seolah-olah mengesankan kepada kita ada sahabat yang tidak mengenal suaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal ini beliau sementara berkisah, seperti kita mau berkisah, ya kan, membuat orang itu penasaran, ya kan. Oh, saya suatu ketika jalan di kota Madinah, ternyata tiba-tiba ada orang menegur saya, ya kan. Padahal dia tahu siapa yang menegur. Ini adalah bentuk narasi untuk apa? Membangkitkan semangat orang yang mendengarkan untuk lebih fokus lagi dengan apa yang disampaikan, ya. Fa idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu, maka saya pun mengatakan, ya Rasulullah, innama hiya burdatun malha, sesungguhnya pakaian saya ini, izar ini, dia hanya sehelai burda malha. Burdatun malha, dia adalah burdah yang bergaris-garis hitam, jadi putih bergaris-garis hitam, atau dia burdah hijau kemudian bergaris dia burdah hitam bergaris-garis putih, ya, seperti itu. Jadinya salah satu daripada warna ini lebih besar daripada yang lain, ya. Jadi, dan ini pakaian yang digunakan oleh orang Arab masyhur pada waktu itu. Jadi orang-orang Arab Badui dan orang-orang Arab di masa itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, mereka baju mereka itu mirip-mirip. Nah, diantaranya adalah burdah malha, ya, burdatun malha. Jadi mirip warnanya, kemudian modelnya, ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya dia menggunakan pakaian daripada kaumnya, ya. Qala, kemudian Rasulullah pun mengatakan, amalaka fiyya uswah, tidakkah di dalam diriku ini terdapat qudwah bagi dirimu, ya. Coba lihat saya, begitu. Coba lihat saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa nadhartu, maka saya pun melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza izaruhu ila nisfi saqaihi, ternyata izar beliau, sarung beliau ini sampai di pertengahan betis, ya. Ini hadisnya. Kemudian juga hadis yang serupa, ya, hadis yang serupa juga kita baca biar kita jelaskan sekaligus, ya. Yang selanjutnya, qala haddatsana Suwaid bin Nasr qala haddatsana Abdullah bin Mubarak, Abdullah Mubarak imam yang terkenal, ya. An Musa ibni Ubaidata an Iyas ibni Salamah ibni Al-Aqwa an abihi, dari Iyas, dari ayahnya. Ayahnya adalah sahabat yang mulia, Salamah bin Ibnul Aqwa.
Qala, dia mengatakan, kana Utsmanu ibnu Affan, dulu Utsman ibnu Affan ya'taziru ilan ansafi saqaihi, menggunakan sarung hingga pertengahan betisnya. Faqala wa qala, dia dan mengatakan, hakadha, demikianlah, kanat izratu sahibi, demikianlah cara sahabatku menggunakan sarung. Sahibi di sini maksudnya adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini para ikhwah sekalian, jemaah sekalian, ini memang terkesan ya bagi mereka yang mau kata, oh kita harus ikut pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita temukan sebagian orang menggunakan pakaian yang sampai di setengah kaki. Ini tidak masalah. Ya, ini tidak masalah. Dan bahkan kata Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu bahwasanya yang dianjurkan memang demikian. Yang mustahab, ya. Kalau ulama Syafi'iyah mengatakan mustahab berarti dalilnya ada. Ya. Dalilnya ada. Sangat dianjurkan, yaitu bagian izar itu sampai pada pertengahan betis. Ya, pertengahan betis. Ini yang mustahab. Akan tetapi jangan lupa bahwasanya para ulama kita juga tidak hanya membahas sampai di setengah betis saja. Ya, sebab seluruh anggota tubuh daripada manusia itu selama dia masih hidup, berakal dan seterusnya, ini memiliki hukum-hukum yang terkait dengannya. Nah, sekarang bagaimana misalnya dengan pakaian yang melebihi setengah betis? Ya, kata para ulama kita, Imam Nawawi mengatakan bahwasanya kalau di setengah betis itu dia kadar mustahab, maka di bawah daripada setengah betis itu dia adalah kadar ukuran yang diperbolehkan, tidak masalah. Ini tentunya hukum bagi laki-laki, ya. Dari setengah betis sampai pada mata kaki ini adalah jaiz, boleh. Tidak ada hukum di situ. Tidak boleh kita katakan orang yang celananya atau sarungnya sampai di mata kaki, selama masih di mata kaki tidak lewat, ini hukumnya boleh. Nah, sebagian orang memahami bahwasanya kalau sarung ataupun celana di mata kaki, tepat di mata kakinya, dia bilang ini sudah isbal. Isbal itu ketika melewati seluruh bagian daripada mata kaki. Ya, jadi kalau kita sekarang biasanya orang kantoran, ya, ini kalau sampai di mata kaki itu celananya itu insya Allah tidak berbeda dengan orang-orang yang lainnya, ya kan? Karena mata kaki itu posisinya itu bagian paling bawah, ya, belum ditutupi dengan sepatu, maka tidak tampak, ya. Nah, sekarang para ulama kita sudah menjelaskan demikian, dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Ya, jumhur ulama mengatakan bahwasanya ukuran ini dia adalah yang diperbolehkan. Ya, disepakati, ya, bahkan disepakati boleh, ya. Nah, sekarang bagaimana jika pakaian itu dia melewati mata kaki atau disilakan dengan isbal, ya? Nah, jumhur ulama Hanabila mengatakan dia haram. Ya, Hanabila mengatakan haram. Nah, sekarang bagaimana dengan selain Hanabila? Jumhur ulama mengatakan, dari Malikiyah, Syafi'iyah, kemudian Hanafiyah mengatakan kalau pakaiannya di bawah mata kaki, kemudian tujuannya adalah untuk sombong, berbangga-bangga, ini haram. Tapi haramnya bukan pada zatnya, bukan karena perbuatannya itu sendiri, tapi karena niatnya yang rusak. Oke? Karena innamal amalu binniyat. Jadi semua perbuatan itu dikaitkan dengan niat. Nah, sekarang kalau dia tidak sombong, maka hukumnya adalah makruh. Ya, makruh, tidak sampai pada haram. Nah, makruhnya di sini karena apa? Karena dia bisa mempersingkat umur daripada pakaian itu. Ya, kalau dulu kita mungkin pakai celana jeans injak-injak, ya kan, sampai kaki kita tutup. Nah, coba lihat kalau kita 1 bulan begitu model, itu bagian kaki yang injak-injak itu yang rusak, rabe, ya kan? Para Rasulullah itu jangankan mau rusak, jangankan kita rusak sendiri, rusak dengan sendirinya pun Rasulullah masih mau perbaiki. Ya, jadi tujuan beliau atau tujuan daripada syariat ini bagaimana penggunaan barang-barang ini dia bisa lebih lama, lebih awet. Ya, makanya dia hukumnya adalah makruh, tidak sampai pada haram. Tapi kalau memang jangankan ya, ini perhatikan, jangankan isbal dengan haram, orang celananya di atas mata kaki tapi sombong, haram juga. Bukan karena pakainya itu di atas mata kaki, karena apa? Tapi karena niatnya. Ya, jadi itu di neraka ente, coliana, baraba, ente juga haram. Ya, jadi terkait dengan niat. Ya, jadi tidak juga begitu. Kalau ente bilang tidak begitu, orang juga bilang tidak begitu. Ya, sama-sama. Ya, draw.
Ya, karena semua amalan-amalan meskipun dia disunahkan atau bahkan diwajibkan, ketika dia dipalingkan kepada selain Allah hukumnya haram. Mau sholat, ya, riya, oh kebetulan saya ini mau mencalonkan, saya mau sholat di depan orang ini saf pertama, mau sholat sunnah di tempatnya Pak Imam supaya orang tahu ada caleg di situ mau sholat. Nah, apa dia punya hukum sholat di situ? Haram, karena sudah dirusak oleh niat. Ya, jadi bukan karena sholatnya yang haram, tapi karena niatnya. Puasa, oh puasa ini kan tidak perlu diperlihatkan, ya kan? Tapi pas dia silakan minum, tidak, saya lagi puasa. Oh, saya lagi puasa, supaya orang tahu saya lagi puasa. Ini apa? Hukumnya adalah hukumnya haram. Jadi jangan hanya menghakimi orang dengan zahirnya saja. Padahal ibadah itu, segala sesuatu perbuatan muslim itu selain zahirnya, maka perlu juga ada keterkaitan dengan niat. Makanya Nabi SAW pernah marah sama siapa? Pernah menegur keras kepada Khalid ibn Walid kalau tidak salah, ya, atau salah seorang sahabat di perang, ya, sudah mau ditebas ini musuhnya, tiba-tiba musuhnya bilang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia putus dari kepala, bunuh. Oke? Hal ini sampai kepada Rasulullah. Saya dengar kamu bunuh ini orang yang bersyahadat di situ. Kata ini sahabat, ya Rasulullah, dia mengucapkan itu karena takut dengan pedang saya. Ini pedang saya di mukanya begini. Langsung bersyahadat. Kata Nabi SAW, apakah engkau sudah belah dadanya? Hal syaqaqta sadrah? Ya. Soal dia mau riya, dia mau apa, takut dan seterusnya, itu bukan urusannya ente. Kita menghukumnya secara zahir, akan tetapi dia bukan merupakan indikasi daripada hukum itu satu-satunya, ya. Ini. Nah, ini yang sering dipermasalahkan, ya. Permasalahan masalah bahkan jadi identitas, dakwah identitas. Ya, pokoknya kalau tidak isbal, bahkan isbal itu pun ukuran celana pun jadi identitas dia itu di kelompok mana. Kalau di setengah kaki, dia di kelompok ini. Turun sedikit, dia kelompok ini. Kalau isbal, sekarang sudah tahu. Yang biasa. Ini mungkin karena kami pribadi pernah melewati beberapa fase, ya kan? Jadi alhamdulillah kami hijrahnya itu dulu, taubatnya itu ikut jamaah tablik. Jadi saya tahu itu di dalam itu, ya. Kemudian keluar karena subhat juga. Langsung pindah di terus ya. Alhamdulillah sampai hari ini. Jadi kentara, memang mayoritas dakwah itu, sebagian dakwah itu memang dibangun di atas dakwah identitas, ya. Sekarang itu. Jadi sudah bukan murni lagi bahwasanya antum harus mengamalkan syariat, mengamalkan agama, tidak. Tapi sudah mengamalkan identitas daripada kelompok masing-masing. Makanya itu sering clash, ya. Baik. Tapi ini dia, alhamdulillah, ya. Hadis yang ke-120 dan ke-121, ya. Baik. Kemudian hadis yang terakhir pada bab ini, karena jumlahnya cuma 4 hadis ke-122. Qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id, ya, dalam naskah yang lain hanya menyebutkan Qutaibah saja, ya. Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Abu Ahwas an Abi Ishaq. Abu Ishaq, sebenarnya kita jelaskan dia Abu Ishaq As-Sabi'i, ya. An Muslim ibn Nathir, ya. Ini yang didapat oleh Syekhuna ini yang lebih kuat, ya. Dobat sebagaimana didobat oleh Syekhul Azhar Ibrahim Al-Bajuri. Tapi sebagian ahli hadis mendobatnya, ya, dengan Nuzair, bukan dengan Nathir. Nuzair. Akan tetapi yang didobat atau dikatakan para ulama bahasanya yang lebih dekat adalah Muslim bin Nathir, ya. An Hudzaifah ibnul Yaman, dari Hudzaifah ibnul Yaman, sahabat yang mulia, ya, yang dijuluki sebagai sahibus sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemilik rahasia, ya. Jadi Rasulullah ini sering bukan curhat juga, artinya sering mengabarkan hal-hal spesifik kepada beliau radhiyallahu taala anhu. Di antaranya adalah orang-orang munafik yang ada di tengah kota Madinah. Disebutkan, ya, Hudzaifah fulan itu munafik. Makanya Umar ketakutan ketika diketahui hadis ini. Umar ketakutan, ya. Dipanggil Hudzaifah, coba siapa itu, kasih tahu kemari. Dia bilang, wahai Umar, saya tidak berani bilang, saya sudah janji kepada Rasul untuk tidak mengabarkan siapapun,
Ya toh? Dipaksa terus didesak-desak, ya, karena dikhawatirkan kalau sampai kepada Umar cuma satu lagi dia minta izin. Ya Rasulullah, izinkan saya tebas saya tebas lehernya ini. Ini izin-izinnya apa Umar ini kalau ada Rasulullah seperti itu. Ya, ada yang su'ul adab, minta izinnya, ya Rasulullah izinkan saya potong leher ini. Ya, ta'zimnya apa Umar bin Khattab, ya. Makanya sebagian ulama termasuk terutamanya ulama Malikiyah itu mewajibkan bunuh bagi siapa saja yang su'ul adab kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya. Akhirnya diminta, kalau begitu oke, tidak usah sebut nama-nama mereka, tapi apakah saya di antara mereka, kata Umar. Ya Umar, ente ini sudah desak Pak Ana, tapi karena ini terakhir saya katakan engkau tidak termasuk di antara mereka, ya. Nah, ini Hudzaifah ibnul Yaman. Nama lengkapnya Hudzaifah bin Hasal. Sahabat juga. Ayahnya ini adalah sahabat. Ya. Dan ayahnya ini salah satu yang mati syahid di perang Uhud. Ya. Mati syahidnya bukan dibunuh oleh orang-orang kafir, tapi kaum muslimin salah bunuh. Ya, perang sudah berkecamuk, jadi orang kalau sudah perang itu kan dulu pokoknya siapa yang di muka baku sapu. Ya kan? Nah, mungkin ayahnya beliau ini radhiyallahu taala anhuma ini mungkin lepas jubahnya atau pakai perangnya, sehingganya kaum muslimin tidak bisa membedakan antara kaum muslimin beliau dengan orang-orang musyrik dari sisi pakaian, sehingganya diperangi, ya, dibunuh, ya. Makanya setelah wafat, setelah mati syahid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membayar diat kepada Hudzaifah, ya. Diat untuk orang yang salah bunuh, ya. Jadi orang salah bunuh ini bukan gratis juga dimaafkan, tidak, ada diatnya 100 ekor unta, ya, dibayar. Tapi Hudzaifah bilang sudah khalas, ya Rasulullah, saya sudah maafkan, ya. Nah, ini Hudzaifah mengatakan qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi adalati saqi au saqihi faqal, Rasulullah mengambil bagian belakang betis saya, itu daging di belakang betis, ya, apa namanya itu, ya, betis saya atau betisnya. Keraguan dalam redaksi ini adalah datang dari perawi, ya, datang dari perawi, karena bi'adolati saqih, kalau dia waqaf hanya disukunkan, makanya oh ini saqihi atau saqi saya, ya, saqih, saqihi atau saqi saya, ya. Ini keraguan datang daripada perawi hadis. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadza maudiul izar, ini tempatnya izar, batas daripada sarung itu, ya. Fa in abaita fa asfal, jika engkau enggan, tidak suka, kurang cocok, maka tidak apa dibawa daripada setengah betis itu, oke. Fa in abaita, jika juga merasa tidak cocok, masih suka pakaian yang lebih panjang daripada setengah itu, setengah betis, fala haqqo lil izari fil ka'bain, maka tidak ada hak bagi sarungmu ini untuk melewati apa? Mata kaki, ya. Ini dia, ini hadis yang terakhir pada bab ini. Makanya pada jemaah sekalian, Abu Bakar itu orangnya kecil, kurus, ya. Dan kita tahu pakaian orang Arab itu kan dijual semua itu kan besar-besar. Makanya beliau radhiyallahu taala anhu kalau tidak memegang dia punya sarung, dibiarkan bagian izarnya dibiarkan begitu saja, itu sering jatuh ke bawah, ya, jatuh ke bawah. Jadi untuk tidak isbal, maka beliau radhiyallahu taala anhu ini sering memegang dia punya izar. Makanya dia sempat komplain kepada Rasulullah, bukan komplain, ya, bukan protes, tapi mengadukan, ya Rasulullah, saya ini kan kecil, jadi kalau saya lepas saya punya tangan, izar saya jatuh lagi ke bawah karena dia besar, ya. Tapi kalau saya biarkan, maka dia kena hukum lagi, kena hukum isbal, dan akan cepat kotor dan rusak, ya. Maka kata Nabi SAW, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, sesungguhnya engkau bukan orang yang termasuk menggunakan izar dengan sombong. Menunjukkan bahwasanya orang yang menggunakan izar di bawah mata kaki itu ada dua kelompok. Ada yang menggunakan dengan sombong dan ada yang menggunakan tidak sombong. Dan Abu Bakar menggunakan izar yang sampai di bawah mata kaki bukan termasuk orang yang sombong. Jadi yang dicela oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kesombongan, ya. Ini tapi logika terbalik juga, ya. Bahwasanya orang yang tidak isbal tapi sombong lebih haram ente. Karena ente haram dengan yang sesuatu yang disunahkan,
menjadikan sesuatu yang sunnah menjadi haram. Ini lebih haram lagi. Ya, taib. Ini dia hadis terakhir pada bab ini. Sudah cukup ya? Iya. Hanya tidak bisa kita baca 2 bab selanjutnya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.